Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, disyukur kita aturkan kehadirat Allah. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang tanda-tanda orang yang bertakwa. Yang kedua adalah wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda yang kedua dari orang yang bertakwa itu adalah mereka-mereka yang yuqimunas shalah, ya, senantiasa menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, sebagiannya itu diinfakkan untuk orang lain. Kaum muslimin, di dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat dalam bentuk fi'il mudhari', yuqimuna dan yunfiquna. Fi'il mudhari' itu mengandung makna dilakukan secara terus-menerus, karena fi'il mudhari' itu di dalamnya mengandung zamanul hal wal istiqbal. Jadi zaman atau waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Artinya apa? Orang yang muttaqun itu ditandai dengan mereka-mereka itu terus-menerus melakukan menegakkan sholat, ya. Jadi terus-menerus menegakkan sholat, dan juga terus-menerus orang itu siap untuk menginfakkan sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah. Jadi kalimatnya ini terus-menerus. Kalimat terus-menerus ini menunjukkan kontinuitas, artinya kita ini selalu di dalam kebaikan. Walaupun kita sadari sebetulnya memang yang namanya iman itu qad yazidu wa qad yanqusu. Kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut begitu iman. Tetapi apa yang oleh Allah sebut dengan sholat dan zakat ini dilakukan secara terus-menerus. Bahkan nanti sebagai kita lihat di dalam ayat yang lain kaitannya dengan sholat dengan mimma razaqnahum yunfiqun itu seperti apa. Di dalam ayat itu Allah menyampaikan bahwa orang itu tidak sekedar melakukan sholat, tetapi yuqimunas sholah. Orang itu menegakkan sholat. Tegaknya sholat ini ditandai dengan banyak hal, ya. Jadi kalau kita menemukan di dalam Al-Quran ada tandanya orang yang yuqimunas sholah itu, misalnya dia melakukan sholat itu hanya karena Allah. Fasholli li rabbik misalnya itu. Kemudian di dalam sholat itu juga banyak mengingat Allah, ya. Aqimis sholata li dzikri misalnya. Kemudian dia lakukan dengan khusyuk, memahami makna sholat dan lain sebagainya. Ini kalau kita kaji itu juga panjang, tetapi yuqimunas sholah ini setidaknya itu harus ada pada diri kita untuk tegaknya sholat. Kemudian yang berikutnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Allah menegaskan di situ itu orang yang bertakwa ini orang yang senantiasa siap untuk menginfakkan sebagian. Jadi mimma yang tertulis mem dengan mem, tapi mem yang kedua ini ditasydid itu sebetulnya dari kata min harfu jarrin bimakna taklidiyah. Kemudian ma, ya. Wa mimma, dan sebagian barang, ya, razaqnahum yang aku telah memberikan rezeki pada mereka, mereka itu yunfiquna, senantiasa melakukan upaya untuk menafkahkannya itu. Nah, ayat ini mengandung makna bahwa yang diperintahkan Allah kepada kita itu bukan menginfakkan semuanya, tetapi sebagian, hanya sebagian. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah ketika ada seorang sahabat yang sudah sakit begitu, kalau tidak salah itu Sa'ad ibnu Waqqas atau siapa itu, sudah sakit, kemudian dia menyampaikan kepada Rasulullah dia hanya punya ahli waris itu satu-satunya anak perempuan yang dia miliki itu, sementara beliau itu punya banyak harta. Maka kemudian beliau ini menyampaikan kepada Rasulullah bagaimana kalau
beliau menginfakkan bithulutsai min mali, 2/3. Kemudian Rasulullah menolak itu. Oh jangan, itu terlalu banyak 2/3 itu. Kemudian pada saat itu sahabatnya menyampaikan, bagaimana Rasulullah? Nisfuhu, separuhnya, separuh harta saya ingin infakkan itu. Oh itu terlalu banyak. Maka akhirnya Rasulullah ketika sahabat itu menyampaikan, thulutsahu ya Rasul. Bagaimana kalau sepertiganya ya? Iya, sepertiga itu sudah banyak. Ats-tsuluts wa tsuluts katsir. Jadi yang dituntut oleh Allah itu sebetulnya bukan kita ini memberikan banyak begitu, tidak. Tetapi maksimal itu ya sepertiga itu saja. Tetapi yang perlu harus kita perhatikan, di ayat yang lain Allah sampaikan, mimma razaqnahum yunfikun itu bukan sekedar sebagian harta, tetapi ayat yang lain mengatakan itu sebagian harta yang kamu cintai. Ya, makanya di ayat yang lain Allah sampaikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sesungguhnya sebelum kamu itu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ada matuhibun, ada yang kamu cintai. Jadi ketika kita ini ingin menjadi orang yang bertakwa, bukan sekedar kita ini menginfakkan sebagian harta, tetapi yang kita infakkan itu justru yang masih kita cintai. Ini kalau misalnya kita membuat gambaran yang ringan begitulah, kita mau mensodakohkan pakaian misalnya itu, ya. Kalau kita ini sodakohnya pakaian-pakaian yang sudah kita tidak menyukainya, apakah itu tidak ada nilai kebaikannya? Ada, tapi itu tidak bisa mengantarkan orang sampai pada takwa. Tapi kalau kita ini beli baju masih kita sukai, kemudian kita berikan pada orang lain, itulah yang bisa mengantarkan pada derajat takwa itu. Jadi bukan sekedar sebagian, tetapi ayat yang lain menyampaikan sebagian yang kita sukai, yang masih kita sukai. Kemudian yang juga itu bisa mengantarkan kita kepada derajat takwa, itu ternyata alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Ini harus perhatikan. Jadi yang kita infakkan itu bukan sekedar yang masih kita cintai, tetapi kita ini juga siap menginfakkan baik dalam kondisi kita ini lapang maupun kondisi sempit. Jadi kalau misalnya kita ini, aku lek duwe lek lapang ya siap, lek ra lapang ora siap, tidak pernah kita bisa sampai derajat takwa. Hati kita ini harus memiliki keyakinan, sak repot-repot koyo apapun disuruh infak oleh Allah, tetap infak walaupun jumlahnya mungkin tidak banyak. Ya. Tetapi jangan sampai ada dalam hati kita ini, aku lek longgar yo gelem, lek ra longgar ogah misalnya itu. Wah, ini tidak pernah akan bisa mengangkat derajat kita ini pada takwa. Jadi memang yang diperintahkan untuk menginfakkan itu pertama sebagian. Yang kedua, sebagian ini dimaknani sebagian yang masih kita cintai. Kemudian yang ketiga, sebagian yang masih kita cintai itu diri kita ini harus siap fis-syarra wad-dharra, baik itu dalam kondisi lapang maupun kondisi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan hidayah dan taufik kepada kita. Kita ini tidak pernah akan mampu untuk menjadi orang yang baik tanpa bantuan Allah. Jadi dengan sendirinya kita ini tidak mungkin akan menjadi orang yang baik. Karena itu memohon kepada Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ini harus selalu kita sampaikan kepada Allah. Jadi Allahumma ya Allah, a'inni ala dzikrika, bantulah kami ini untuk senantiasa mengingat Engkau, wa syukrika, dan juga mensyukuri nikmat Engkau ya Allah, wa husni ibadatik, dan memperbaiki terus proses beribadah saya kepada Engkau. Ini tanpa bantuan Allah tidak akan mungkin. Karena itu Nabi mengajarkan bagi kita untuk memohon bantuan kepada Allah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Ada kekurangan mohon maaf. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.